time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Salam Mister, di sini saya akan membuat video UAS, yaitu video UAS neuroteologi, yaitu pertemuan 9 sampai pertemuan 15 tentang otak dan spiritualitas. Jadi ringkasan materi tentang teologi dan neuroscience. Langsung saja, pertemuan 9 itu membahas otak dan iman. Dalam bagian otak ada pernyataan dalam spiritualitas. Jadi bagian otak korteks prefrontal yaitu mengatur logika, pengambilan keputusan, pengendalian diri dan pertimbangan moral. Yang berikut yaitu sistem limbik. Dalam sistem limbik ini atau amigdala, hipokampus dan hipotalamus mengatur emosi, kasih, sukacita, rasa syukur, takut akan Tuhan, serta menyimpan memori tentang iman. Yang berikut yaitu ACC, yaitu menyeimbangkan emosi dan logika serta meningkatkan empati dan kemampuan untuk mengampuni. Yang berikut yaitu lobus parietal, yaitu membantu kesadaran diri dan pengalaman spiritual sehingga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang berikut yaitu talampus. Talampus ini untuk mengelola informasi sensorik di mana pengalaman ibadah dapat dimaknai secara nyata. Sehingga iman melibatkan kerja otak yang membantu manusia mengenal, memahami dan menaati Tuhan melalui pengendalian emosi, keputusan moral dan pertumbuhan rohani. Yang berikut yaitu pertemuan 10 itu tentang otak dan doa. Otak dan doa, bagian otak korteks prefrontal, yaitu perannya dalam spiritualitas itu membantu fokus dan konsentrasi saat ketika kita berdoa. Hipokampus mengingat firman Tuhan dan pengalaman doa sebelumnya. Amigdala itu mengelola emosi seperti syukur, damai dan sukacita saat ketika kita berdoa. Yang berikut yaitu ACC, yaitu mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketenangan batin dalam diri kita. Yang berikut yaitu talampus. Talampus ini menghubungkan pengalaman sensorik dengan pengalaman spiritual kita. Sehingga doa adalah aktivitas rohani yang melibatkan otak dalam mengatur pikiran, emosi, dan memori, sehingga bisa menghasilkan ketenangan, penguatan iman, dan bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Yang berikut yaitu pertemuan 11, yaitu tentang otak dan hukum kehidupan. Dalam bagian otak ada korteks prefrontal, yaitu pernyataan dalam spiritualitas itu bisa mengambil keputusan moral berdasarkan firman Tuhan. Dan yang berikut yaitu bagian otak ACC, yaitu bisa mengontrol konflik batin dan bisa meningkatkan empati serta kasih terhadap sesama. Yang berikut yaitu amigdala. Amigdala ini bisa mengendalikan emosi agar tidak didominasi rasa takut dan amarah kita. Yang berikut yaitu hipokampus. Hipokampus ini untuk bisa menyimpan firman Tuhan dan pengalaman rohani kita dalam ingatan yang jangka panjang. Sehingga kesimpulan dari otak dan hukum kehidupan ini, ketaatan kepada hukum Allah bisa melibatkan pembaruan pikiran, emosi dan tindakan kita. Itu bisa menghasilkan karakter yang penuh kasih, pengendalian diri
dan ketaatan akan firman Tuhan. Yang berikut yaitu pertemuan 12 tentang otak dan penderitaan. Di bagian otak dan penderitaan ini juga terdapat thalamus, yaitu thalamus ini dalam perannya spiritualitas itu bisa menerima dan meneruskan sinyal rasa sakit ke otak kita. Konteks sensorik dalam menentukan lokasi dan intensitas rasa sakit kita. Yang berikut yaitu ACC. ACC ini bisa memproses penderitaan emosional dan rasa kehilangan kita. Yang berikut yaitu insula. Insula ini menghubungkan rasa sakit seperti fisik dan gen pengalaman emosional. Yang berikut yaitu amigdala. Amigdala ini bisa menghasilkan rasa takut, cemas, dan stres saat ketika kita mengalami penderitaan. Kesimpulan dari otak dan penderitaan ini menyimpulkan bahwa melalui iman dan pengharapan kepada Tuhan, manusia dapat mengelola dan dapat mengelola penderitaan dengan lebih baik, memperoleh kekuatan, penghiburan, dan keteguhan terhadap iman. Yang berikut yaitu pertemuan ke-13, otak dan karakter. Di dalam otak dan karakter ini ada bagian yang namanya korteks prefrontal. Jadi korteks prefrontal ini untuk mengendalikan perilaku dan mengembalikan keputusan yang benar. Yang berikut yaitu anterior cingulate cortex, yaitu bisa dapat mengembangkan empati, kasih, dan kemampuan untuk bisa mengampuni. Yang berikut yaitu hipokampus. Nah, hipokampus ini menyimpan nilai-nilai firman Tuhan dalam memori jangka panjang. Yang berikut yaitu amigdala. Amigdala ini bisa mengendalikan emosi negatif agar bisa dapat menguasai diri. Yang berikut menguasai perilaku. Yang berikut yaitu mirror neurons atau neurons cermin, yaitu membantu meladani perilaku dan karakter Kristus melalui pembelajaran sosial. Kesimpulan dari otak dan karakter ini, pembentukan karakter Kristen adalah hasil kerja sama anugerah Allah, karya Roh Kudus, dan respon manusia melalui pembaruan dalam otak. Yang berikut pertemuan yang ke-14 yaitu otak dan kesucian. Nah, otak dan kesucian ini ada bagian yang namanya korteks prefrontal. Ini perannya dalam spiritualitas, itu bisa mengendalikan hawa nafsu dan memilih tindakan yang benar. Yang berikut yaitu bagian otak anterior cingulate cortex. Perannya dalam spiritualitas yaitu bisa mengontrol konflik moral dan meningkatkan kesadaran rohani. Yang berikut bagian otak amigdala. Nah, bagian otak amigdala ini perannya dalam spiritualitas ini bisa mengendalikan emosi dan godaan yang dapat membawa pada dosa. Yang berikut yaitu bagian otak hipokampus. Nah, bagian otak hipokampus ini perannya dalam spiritualitas yaitu bisa menyimpan firman Tuhan sebagai pedoman hidup ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang berikut yaitu bagian otak lobus parietal. Nah, bagian otak lobus parietal ini perannya dalam spiritualitas yaitu bisa membantu kesadaran diri agar dan pengalaman spiritual. Nah, kesimpulan dari otak dan kesucian ini bisa membantu kesucian hidup memerlukan pembaruan pikiran dan pengendalian diri. Nah, dengan hidup dalam firman dan Roh Kudus, seseorang dapat mengendalikan godaan dan
kemuliaan hidup. Yang berikut yaitu pertemuan 15, yaitu otak dan keserupaan dengan Kristus. Nah, otak dan keserupaan dengan Kristus ini, ada bagian otak yang namanya korteks prefrontal. Nah, itu tuh untuk mengendalikan diri dan mengembalikan keputusan kesucian kehendak Allah. Yang berikut yaitu ACC, mengembangkan kasih, empati, kerendahan hati, dan pengampunan. Yang berikut yaitu mirror neurons. Mirror neurons ini bisa membantu meneladani karakter dan perilaku Kristus dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut yaitu lobus temporal dan amigdala. Nah, yang kedua ini mengatur emosi dan mengurangi rasa takut serta kecemasan terhadap diri kita. Nah, yang berikut yaitu lobus parietal. Nah, dalam lobus parietal ini untuk membantu kesadaran diri dan pengalaman spiritual yang lebih mendalam dengan Kristus. Nah, dari kesimpulan dari pertemuan 15 ini, otak dan keserupaan dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus adalah proses transformasi rohani yang memperbarui fungsi otak kita sehingga bisa menghasilkan kasih, pengendalian diri, empati, dan karakter yang mencerminkan gambar Allah dalam kehidupan kita. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 ini, saya menyimpulkan bahwa dari materi yang saya pahami, yaitu otak adalah anugerah dari Tuhan yang memampukan kita manusia untuk bisa mengenal dan mengasihinya, sehingga otak dan spiritualitas terus bertumbuh dalam iman dan menjadi perubahan dalam kehidupan kita, yaitu pikiran kita, agar pikiran kita dan tingkah laku kita serupa dengan Kristus. Nah, berkat yang atau refleksi yang saya dapatkan ketika saya belajar neuroteologi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, di mana tentang otak dan spiritualitas serta otak dan dosa, otak dan kesucian hidup, dan lain-lainnya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-16 ini. Dari seluruh pertemuan itu saya belajar bahwa otak dan spiritualitas memiliki hubungan yang saling mendukung. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dalam kehidupan orang percaya, iman, doa, karakter kesucian, serta proses menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya pengalaman rohani, tetapi juga melibatkan cara otak bekerja dalam mengatur pikiran, yaitu emosi, keputusan, dan tindakan. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-15 ini, saya memahami bahwa melalui pembaruan pikiran hidup dalam firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, seseorang dapat bertumbuh dalam iman, mengendalikan diri, menghadapi penderitaan, serta membentuk karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi materi ini menolong saya untuk saya bisa melihat bahwa otak adalah anugerah Tuhan yang dipakai untuk mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan saya. Sekian penjelasan materi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.